Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump menyebut China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat China tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump mengatakan China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara China melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. China mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Sementara itu, kapal tanker milik China terhenti di Selat Hormuz. Kapal ini tak berani melintas setelah perundingan gagal. Menurut laporan kantor berita IRNA, kapal tanker super berbendera Cina, Cosper Lake dan Heronghai sebelumnya meninggalkan pelabuhan London dengan melewati Pulau Larak di Iran. Kapal ini kini terhenti di Selat Hormuz setelah perundingan gagal. Kapal yang membawa hingga 2 juta barel minyak mentah ini tak berani melintas setelah Amerika Serikat dan Iran mengancam akan saling serang kapal sekutu mereka di Selat Hormuz. Ya, ketegangan antara Amerika Serikat dengan China sudah terjadi sejak rapat di Dewan Keamanan PBB. Dalam rapat ini, Rusia dan China memveto resolusi pembukaan Selat Hormuz. China beralasan Selat Hormuz berada di bawah otoritas Iran. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡 反映冲突的根源和全貌，有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用，极易被曲解甚至滥用。在当前，美国公然威胁一个文明的生存。 这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Tak hanya dengan China, hubungan antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara sekutunya juga memanas. Salah satunya Kanada, negara tetangga Amerika Serikat ini mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika Serikat.
The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Ya, pasca 21 jam perundingan Amerika dan Iran gagal, kedua delegasi negara tersebut pun meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi kedua negara untuk berdialog di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marskal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran, salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon. Ya, pemirsa, perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tidak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika.
توصیه‌ای داریم. توصیه‌مون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست گذاری در کشور تو حوزه‌های کلان و راهبردی خب قطعاً با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازیش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا، با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Sementara itu, militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Libanon dalam 24 jam terakhir. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Libanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyeh Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyeh. Serangan Israel di Nabatiyeh menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April. Serangan roket kembali mengguncang wilayah Israel Utara. Kali ini sebuah area parkir di Saf menjadi sasaran Hizbullah, menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan. Sejumlah kendaraan yang terparkir tampak hancur, potongan logam berserakan dan beberapa kendaraan lainnya mengalami kerusakan berat akibat dampak serangan roket. Tim layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan penyelidikan dari dampak serangan. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa, sementara investigasi masih terus berlangsung. Konflik yang terus memanas ini meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya krisis di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, pejuang Hizbullah juga merudal pangkalan Zionis di Stella Maris, Israel. Pejuang Hizbullah terus menggempur pangkalan militer Zionis Israel di perbatasan Libanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan meski gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat sedang berlangsung. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran terhadap Israel usai serangan bertubi-tubi ke Libanon. يا أمير المؤمنين نرفع الركب حرب ظاهرة